demikian. Terima kasih. Silakan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita pada malam pertama ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh maghfirah Allah, tahun 1447 Hijriah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan qiyamu Ramadan dan siam Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, sholat tarawih dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, Allah jamin akan diampuni semua dosa yang pernah dilakukannya selama 1 tahun. Demikian halnya barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni semua dosa yang pernah dilakukannya. Karenanya kita terus berusaha, karena puasa kita tinggal 1 bulan lagi. Puasa kita tinggal 1 bulan lagi, kata Haji Cecep. Karena Pak Haji Cecep sudah 2 bulan puasa, jadi tinggal 1 bulan doang gitu. Lah kita baru setengah puasa ini. Tadi saya ngomong-ngomong maghrib langsung latihan buka, gitu. Langsung makan, karena menyesuaikan ini besok langsung makan pertama gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan baik ya, baik dan khusyuk. Diingatkan bahwa kita wajib membaca niat tiap malam, menekankan niat tiap malam. Kalau perlu juga sekarang ini kita niat puasa Ramadan semua bulan, semua hari di 1 bulan penuh. Ini kalau nanti ada lupa ya, tidak niat malam harinya sudah tercover dengan niat pertama di hari atau di malam ini. Tetapi tetap anjuran ulama Syafi'iyah mengatakan atas dasar hadis Rasulullah, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapapun yang tidak menetapkan niat sebelum fajar datang, maka tidak akan sah puasanya. Karenanya kita harus betul-betul menancapkan niat dalam dada kita masing-masing setiap malam. Nanti akan dipimpin oleh Pak Ijazet. Kalau bukan beliau ya siapa saja yang mimpin, dimanapun Bapak Ibu taraweh. Khususnya saya ini ke tarawehnya kan ngacir melulu. Ini pertama di sini, besok udah di Senayan, besok lagi di Lebak Bulus, besok lagi di mana-mana gitu. Tergantung juga kebiasaan masjid yang ngundang. Di masjid ini karena 23 ya saya 23 menyesuaikan. Tapi kalau nanti ada masjid yang ngundang 11 rakaat, saya hanya 11 rakaat. Jadi saya termasuk yang Muhammadinu, Muhammad NU. Karena mau 11 atau mau 23 tergantung yang undang. Karenanya tadi Pak Ijazah sudah bijak, kalau anjurannya memang yang kebiasaan kita lakukan di sini 23. Tetapi kalau ada yang 8 rakaat pulang saja, dan ternyata memang terbukti pulang. Tanpa ditawarkan udah pasti pulang gitu ya, orang yang memang ingin hanya 8 rakaat. Tapi nanti ditambah witir, jangan lupa ya, di rumah itu ditambah witir 3 rakaat. Jadi sayang kalau hanya taraweh, dan kita nanti akan tambah witir setelah ini 2 rakaat plus 1 rakaat. Jadi rukun puasa yang pertama niat, kita tancapkan niat malam ini. Dan nanti rukun keduanya adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menjaga dari semua yang membatalkan. Yang membatalkan puasa ada 4. 1, makan. Jadi kalau puasa tolong jangan makan. Kalau makan batal puasanya. Yang kedua minum. Kalau puasa jangan minum. Puasa kok minum? Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah jima. Kalau puasa jangan jima di siang hari Ramadan. Nanti konsekuensinya membayar 2 bulan berturut-turut itu. Ya, jadi karenanya itu yang ketiga yang harus ditahan. Dan yang keempat adalah al-qai'u amdan,
muntah secara sengaja. Jadi kalau muntah disengaja, karena apa? Karena mungkin pengen diet, hanya merasakan nikmatnya makan lewat tenggorokan, lalu begitu penuh di perut dibuang lagi. Kalau ada yang sengaja muntah itu batal. Tapi kalau mual-mual misalnya hamil di awal-awal, atau mungkin juga karena tidak sehat, naik kendaraan lalu mabuk kendaraan muntah, tidak sengaja, tidak batal. Itu yang harus ditahan selama bulan Ramadan. Dan bagian dari terakhir saya sampaikan, selain al-mufattirat ada juga yang disebut dengan al-muhbitat. Al-mufattirat itu 4 tadi. Kalau puasa pengen jangan batal, jangan makan, jangan minum, jangan jima, dan jangan muntah sengaja. Tetapi kalau ingin berkualitas, maka hindari 5 hal. Karena ini 5 hal ini disebut sebagai al-muhbitat. Al-muhbitat itu yang menghilangkan, yang melenyapkan, yang menghapus pahala puasa. Pertama, al-kadhibu, bohong. Kalau puasa jangan bohong. Hari biasa jangan bohong juga, apalagi puasa. Gitu. Yang kedua, al-ghibatu, gosip, ghibah, membicarakan orang lain. Walaupun nyata memang begitu keadaannya, kita omongin dengan judul tolong jangan bilang-bilang ya. Baru tahu ya? Emang baru tahu begitu? Emang baru tahu, emang kenapa? Ya, jadi begitu, gosip. Tahu nggak? Gitu awalnya begitu biasanya. Tahu nggak? Ternyata, gitu tuh. Jadi itu omongan-omongan begitu itu namanya ghibah. Dianggap sebagai makan daging saudara yang sudah mati. Jadi kalau kita ghibah sama dengan Sumanto, ya, orang Probolinggo itu yang makan daging neneknya, ya. Jadi kita jangan sampai ghibah. Jangan sampai bicara membicarakan orang lain. Kalau tidak nyata kita omongin namanya fitnah. Kalau benar itu ghibah. Yang penting orang itu gak suka, berarti udah ghibah. Yang ketiga, an-namimah. Jangan menjadi orang yang provokatif. Pelakunya namanya provokator. Dalam bahasa Jawa namanya tumbak cucuan, yang suka mengadu domba. Ini jangan, di bulan Ramadan hindari itu. Yang keempat, sahadatuz zur. Jangan menyampaikan kesaksian yang palsu. Jangan menyampaikan kesaksian yang atas dasar kepalsuan. Ini tolong dihindari. Dan yang terakhir, kelima adalah an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat istri sendiri bersahwat siang hari bisa kurang pahalanya. Kalau malam hari jangan dilihat, dikekep juga boleh. Kalau malam hari ditubruk juga boleh. Ya. Tapi kalau siang hari jangan dilihat, apalagi makanya istri jangan pakai anduk melulu. Ya. Kalau mandi tolong jangan pamer-pamer. Ya, kepada suami apalagi pada orang lain, gitu. Itu melihat dengan syahwat. Apalagi yang dilihat bukan istrinya, bersyahwat pula, itu dosanya double. Oleh karenanya selama Ramadan mudah-mudahan kita bisa menahan yang membatalkan dan yang melenyapkan pahala puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.